Kami baru jadi keluarga setelah dia mati. Aku tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan rumah kami berubah menjadi sesuatu yang terasa hidup dengan cara yang tidak seharusnya dimiliki oleh sebuah rumah. Awalnya aku mengira itu hanyalah kesedihan yang belum selesai, semacam bayangan emosional yang tertinggal setelah kepergian ibu 2 tahun yang lalu, sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan rindu yang terlalu lama dipendam tanpa benar-benar pernah dilepaskan. Namun semakin hari berlalu, semakin aku sadar bahwa apa yang kami alami bukan sekadar kehilangan, melainkan kehadiran. Aku adalah anak sulung, dan sejak ibu pergi, aku merasa seolah-olah sebuah beban yang tidak terlihat dipindahkan ke pundakku tanpa pernah diminta persetujuan. Sebuah tanggung jawab yang perlahan-lahan membentukku menjadi seseorang yang bahkan aku sendiri tidak kenal sebelumnya. Aku mulai mengatur rumah, menjaga adik-adikku, mencoba memperbaiki hubungan kami yang ternyata selama ini hanya terikat oleh keberadaan ibu sebagai pusat segalanya. Dan anehnya, ketika aku mulai berubah, semuanya juga ikut berubah. Ayah yang dulu dingin mulai berbicara lebih lembut, adik-adikku yang dulu menjauh mulai mencari aku, rumah yang dulu terasa seperti sekumpulan individu kini perlahan menjadi sebuah keluarga yang utuh. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa semua ini adalah hasil dari usahaku. Sampai malam itu datang, malam ketika aku terbangun karena suara yang terlalu familiar untuk diabaikan. Suara dentingan halus dari piring yang bersentuhan, suara air mengalir perlahan, dan suara sendok yang berputar di dalam cangkir seperti seseorang sedang menyiapkan minuman hangat di dapur. Aku berjalan keluar kamar dengan perasaan setengah sadar, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ayah belum tidur, atau salah satu adikku sedang lapar di tengah malam. Namun begitu aku mencapai ruang tamu yang gelap dan hanya diterangi cahaya redup dari dapur, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku seketika kehilangan kemampuan untuk bergerak. Di sana, berdiri sesosok perempuan di depan wastafel, dengan rambut panjang yang jatuh lurus menutupi sebagian punggungnya, tubuhnya kurus, dan gerakannya begitu tenang, begitu teratur, begitu dikenal. Gerakan tangannya saat membasuh piring, cara bahunya sedikit naik turun, bahkan cara dia berdiri dengan sedikit condong ke depan, semuanya terlalu persis. Persis seperti ibu. Aku tidak sadar kapan aku mengucapkan namanya, tetapi kata itu keluar begitu saja dari bibirku, pelan namun cukup untuk memecah kesunyian. Ibu, sosok itu berhenti, tidak langsung menoleh. Tidak bergerak secara drastis, melainkan hanya diam beberapa detik sebelum perlahan memiringkan kepalanya, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang sangat jauh. Aku menahan napas, berharap sekaligus takut, namun tanpa memberikan jawaban apapun, sosok itu kembali melanjutkan aktivitasnya, mencuci piring dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah aku tidak pernah ada di sana. Seolah-olah aku bukan bagian dari dunia yang sama dengannya. Sejak malam itu, aku mulai menyadari bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Adik bungsuku mulai sering berbicara sendiri di dalam kamarnya, tetapi bukan seperti anak kecil yang berimajinasi, melainkan seperti seseorang yang sedang benar-benar berbincang dengan orang lain. Lengkap dengan jeda seolah-olah dia sedang mendengarkan jawaban. Suatu malam, aku berdiri di depan pintu kamarnya yang sedikit terbuka dan mendengar dia berkata dengan suara lembut yang penuh keakraban, "Kakak sudah berubah kan, Bu? Sekarang dia baik, kan?" Dan setelah beberapa detik hening, dia tersenyum dan mengangguk pelan, seakan-akan seseorang di depannya baru saja menjawab pertanyaannya. Ayah juga mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Dia sering duduk sendirian di ruang tamu tanpa menyalakan televisi, memandang kursi kosong di sebelahnya dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca,
terkadang tersenyum kecil, terkadang berbicara dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar. Namun cukup jelas bagiku untuk menangkap satu kalimat yang membuat darahku terasa dingin. Jangan khawatir, dia sudah jaga semuanya, sama seperti kamu dulu. Saat itu aku berdiri di tangga, memperhatikan dari kejauhan, dan untuk sesaat aku benar-benar yakin bahwa kursi di sebelah ayah tidak benar-benar kosong, karena bantalan kursinya terlihat sedikit tenggelam. Seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di sana, diam, mendengarkan. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Mencoba memaksakan penjelasan rasional ke dalam sesuatu yang jelas-jelas menolak untuk dijelaskan. Sampai suatu pagi aku menemukan dapur dalam keadaan yang tidak mungkin. Wastafel bersih, piring tertata rapi, meja kering tanpa satu tetes air pun. Semuanya persis seperti ketika ibu masih hidup dan bangun lebih awal dari kami semua untuk mengurus rumah. Padahal aku tahu pasti, tidak ada satupun dari kami yang melakukannya malam itu. Tanganku mulai gemetar ketika aku mendekati wastafel, dan tanpa sadar aku mengangkat pandanganku ke arah kaca jendela di atasnya. Menggunakan pantulan untuk melihat ke belakang. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri tepat di belakangku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehadirannya seperti tekanan halus di udara, dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, tetapi cukup untuk membuatku tahu siapa dia. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan, dan sebelum aku sempat berbalik, sebuah bisikan hangat namun dingin menyentuh telingaku. Jaga mereka baik-baik. Suaranya persis, tidak berubah, tidak hilang. Seperti ibu menjaga kalian. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk berbalik, tidak ada siapapun di sana. Namun sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasa sendirian. Aku mulai menyadari bahwa setiap perubahan dalam keluarga kami tidak sepenuhnya berasal dariku. Karena setiap kali aku mencoba kembali menjadi diriku yang dulu, lebih keras, lebih dingin, selalu ada sesuatu yang terjadi di rumah ini. Lampu akan berkedip tanpa alasan, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Atau angin dingin melintas di lorong meskipun semua jendela tertutup rapat. Dan yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa aku selalu diawasi. Bukan dengan niat jahat, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ekspektasi. Seolah-olah ada sesuatu yang memastikan aku tetap berada di jalur yang benar. Seolah-olah aku tidak diberi pilihan. Kini aku mengerti satu hal yang tidak pernah ingin aku pahami sejak awal. Kami memang menjadi keluarga yang lebih dekat, lebih hangat, dan lebih utuh dibandingkan sebelumnya. Namun kehangatan itu tidak datang tanpa harga. Karena di dalam rumah ini, kasih sayang tidak hanya dibangun oleh yang hidup, tetapi juga dijaga oleh sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kadang-kadang, di tengah malam yang terlalu sunyi, aku masih bisa mendengar suara piring dicuci di dapur, dengan ritme yang sama, dengan ketenangan yang sama, seolah-olah ibu masih ada di sana. Melakukan apa yang selalu dia lakukan, memastikan kami tetap bersama, dengan cara apapun.